Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wahdina wa waffiqna ila siratikal mustaqim wa 'afina wa'fu 'anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat anugerah kepada kita semua sehingga dapatlah kita berkumpul bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekaligus kita mengabulkan hajat daripada sahibul bait. Mudah-mudahan berkat kita mengabulkan hajat orang Islam, umat Nabi Muhammad, mudah-mudahan hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, sahabat, kerabat, zuriat dan orang-orang yang mengikuti jejak langkah beliau mulai dulu sekarang ila yaumil qiyamah. Terima kasih kepada tuan rumah yang telah mengundang kita dan meminta kepada ulun untuk membacakan manaqib atau riwayat hidup daripada ulama kita, yaitu Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Anang Syah bin Arif, karena di bulan ini adalah bulan memperingati haul beliau. Mudah-mudahan dengan berkat pembacaan manaqib beliau, Allah Ta'ala menurunkan rahmat kepada ulun dan kepada pian yang mendengarkannya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kita doakan mudah-mudahan tuan rumah sekeluarga selalu sehat walafiat, panjang umur dalam keadaan taat daripada kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dimudahkan segala urusan, dikabulkan segala hajat, dimurahkan rezeki yang halal dan diberikan keselamatan dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja ulun membaca manaqib beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Nama beliau adalah Al-Alim, Al-Allamah, Al-Arif Billah, Al-Muhaddis, Wal-Mufassir, Al-Syekh Haji Muhammad Anang Sya'rani Arif bin Haji Muhammad Arif. Jadi ayah beliau bernama Haji Muhammad Arif dan ibunda beliau bernama Fathul Jannah. Ibunda beliau yang bernama Fathul Jannah ini adalah anak dari seorang ulama besar yang alim lagi wali, yaitu Al-Alim Al-Allamah Tuan Guru Haji Abdullah Khatib. Tuan Guru Haji Abdullah Khatib ini anak dari Al-Alim Al-Allamah Haji Muhammad Saleh. Kemudian Haji Muhammad Saleh ini anak dari Al-Alimul Allamah Khalifah Haji Hasanuddin. Dan Khalifah Haji Hasanuddin ini anak daripada Al-Alimul Allamah Maulana Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari atau Datuk Kalampayan. Jadi Guru Muhammad Anang Sya'rani Arif ini sidin adalah zuriat keturunan Datuk Kalampayan dari jihad ibunda beliau. Tuan Guru Kiai Haji Anang Sya'rani Arif bin Haji Muhammad Arif lahir di Kampung Melayu Martapura pada tahun 1915 Masehi atau pada tahun 1336 Hijriah.
dan beliau akrab disapa dengan panggilan Guru Anang. Beliau adalah seorang ulama besar dari Martapura, Kalimantan Selatan, Indonesia. Dan beliau adalah pengasuh dan pimpinan Pondok Pesantren Darussalam Martapura. Dan beliau juga adalah guru dari ulama besar Martapura, yakni Syekh Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari atau Guru Sekumpul. Riwayat pendidikan beliau dimulai di usia dini, di mana beliau mengaji kepada beberapa ulama yang ada di Martapura. Di antaranya kepada paman beliau yang bernama Kiai Haji Muhammad Kashful Anwar. Di bawah pengawasan paman beliau inilah beliau bersama sepupu beliau, yaitu Kiai Haji Muhammad Syarauni Abdan Bangil, mendapatkan pembelajaran keagamaan. Semasa kecil, sifat atau karakter beliau adalah pendiam dan condong serius dalam berpikir. Beliau sangat dekat dengan ibunda beliau. Hal ini dikarenakan sang ayah yang berprofesi sebagai pedagang yang mengharuskannya bepergian dalam waktu yang cukup lama. Ketika beranjak dewasa, beliau mempunyai perawakan yang tinggi besar dan berkulit putih, tegas dan fasih dalam berbicara. Penampilannya sangat tenang dan serius, mencitrakan beliau sebagai individu yang cerdas dan berwibawa. Pada usia kurang lebih 14 tahun atau pada tahun 1350 Hijriah, Guru Anang Sya'rani Arif bersama sepupu beliau, yakni Guru Syarwani Abdan Bangil, berangkat ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji sekaligus menuntut ilmu agama, dengan diantar langsung oleh paman beliau, yakni Kiai Haji Muhammad Kashful Anwar. Di antara guru-guru beliau waktu mengaji di Mekah Al-Mukarramah, yaitu Al-Alim Al-Allamah Syekh Abdul Baqi bin Ali Al-Ansari Al-Laknawi, Al-Alimul Allamah As-Sayyid Amin Qutbi, Al-Alimul Allamah Syekh Umar Hamdan, Al-Alimul Allamah Syekh Ali bin Abdullah Al-Banjari, Al-Alimul Allamah Syekh Bakri Syata, Al-Alimul Allamah Syekh Muhammad Ali bin Husain Al-Maliki, Al-Alimul Allamah Syekh Ahyad Al-Bogori. Dikisahkan bahwa di antara guru beliau yang paling berjasa dan paling dekat dengan beliau, yaitu Syekh Abdul Baqi bin Ali Al-Ansari Al-Laknawi, yang mana menurut cerita bahwa semua ilmu Syekh Al-Laknawi ini diluruk sidin kepada Kiai Haji Anang Sya'rani Arif, saking sayangnya beliau kepada muridnya. Tapi panjang, sebelum diterima jadi murid, tantangannya sangatlah berat. Yang mana setahunan sidin kada dihirani oleh perguruan sidin. Jadi kisahnya ketika Guru Anang Sya'rani datang ke rumah perguruan sidin itu, yaitu Syekh Abdul Baqi Al-Laknawi, bepada hendak ompat mengaji. Guru lon ompat mengaji lawan pian. Apa yang terjadi? Lalu Guru Anang Sya'rani disunduki lawang oleh Guru sidin. Kada dibukai lawang. Jadi pas Guru Anang Sya'rani mengatuk, Assalamualaikum, pas perguruan sidin membuka lawang, bahasa kitanya, Sya'rani kah yang datang? Langsung dikancingi lawang, disuruh bulik ya nyawa. Cuman bahasa Arab pang ya kalau di Mekah, yang bahasa kita bulik nyawanya kada dihirani. Tapi Guru Anang Sya'rani tetap menjadi istiqamah
bulang bulik ke rumah perguruan Sidin itu hendak umpat mengaji, meskipun diperlakukan kayak itu tadi. Jadi jar Sidin itu setahunan di Makkah itu waktu awal-awal datang hau diusir perguruan aja, ada juga dikurung dalam WC pernah. Nah, ini disuruh berpanas, disuruh berhujan, akur aja Sidin. Ini karena guru Sidin hendak mau uji Sidin seberapa tahan diuji guru Anang Sya'ran ini. Bujurkah bersungguh-sungguh hendak mengaji lawan guru Sidin, atau kadang orang bahari kayak itulah, bila hendak mengaji itu diuji perguruan dulu. Mun kita di zaman wah ini hanya disariki perguruan sudah bisa melapor ke polisi. Muridnya nih. Nah itu luar biasa. Sidin diuji oleh perguruan Sidin. Nah, kalau zaman wahini perguruan yang benar-benar alim dan ilmunya berkualitas, banyak hanya membuka majelis tapi jarang ada orang empat hadir ke sana karena kebanyakan orang kada tahu dan tidak bisa menilai keilmuan seseorang. Yang dihadiri kebanyakan orang zaman ini majelis-majelis nang pina rame kesituan orang pina banyak mengaji, pina viral datanginya apa ngerami jar orang mengaji kesituan jar, jadi kesituannya. Padahal kita mengaji itu kepada guru yang membuat kita alim, membuat kita pintar, atau misalnya belajar ilmu fikih, ilmu usul fikih. Jadi kita bila terjun ke masyarakat bisa kita melajari orang kampung. Nah, kenapa guru Anang Sya'ran ini tetap istiqomah hendak tetap mengaji lawan Syekh Abdul Baqi Al-Laqnawi dan bertahan tidak berpindah mencari guru yang lain? Padahal guru-guru yang lain waktu itu di Mekah itu banyak membuka majelis yang gonol-gonol dihadiri ribuan orang. Karena guru Anang Sya'ran tahu Syekh Abdul Baqi Al-Laqnawi ini ilmunya memang berkualitas dan alim besar, meskipun tidak banyak orang yang ngaji dengan Syekh Abdul Baqi Al-Laqnawi ini. Makanya Sidin wajib tupang berguru lawan Syekh Al-Laqnawi ini. Nah, setelah setahunan lontang lantung kada kekaruan dan bertahan dengan Syekh Al-Laqnawi, akhirnya beliau diterima jadi murid. Setahun diuji kada gampangan, datang kepada perguruan, boleh kam ya? Boleh. Kena esok datang pulang, boleh sampai setahun diuji. Mun kita sekali gini bisa kalau empat mengaji on ikam bah kon melajari boleh kam. Lalu bagi satu kasar benar guru itu jar. Nah, zaman ini orang bahari saya itu. Nah, ini artinya sini bujo-bujo nak mengaji. Berarti guru situ menilai, oh ini si Anang nih bujo-bujo nak mengaji, Pak. Diuji macam-macam tahan aja. Nah, jadi akhirnya setelah setahun baru diterima jadi murid. Nah, dan cuman belajar seminggu aja Sidin lawan guru Sidin yang Syekh Abdul Baqi Al-Laqnawi itu seminggu aja jar, itu sama belajar setahun. Saking banyaknya dapat ilmu, langsung diluruk, langsung ditransfer ilmu perguruan sini itu pada tahan lawan Sidin. Sehingga setelah itu ya beliau mudah ikut masuk mengaji dengan guru-guru Sidin yang lain seperti Syekh Abdul Hayat Al-Qahtani, Syekh Hasan Masyad, Syekh Omar Hamdan, Syekh Amin Qutbi dan lain-lain, berkat perguruan Sidin yang saya ikut ini, yaitu Syekh Abdul Baqi Al-Laqnawi. Jadi intisari dari kisah Sidin ini, wahai orang-orang yang serius mencari ilmu agama, carilah guru yang benar-benar berkualitas. Sebagaimana guru Anang Sya'ran Arif, beliau memilih dan memilah guru yang mana yang pantas dikaji ilmunya, agar tidak membuang-buang waktu, duit atau tenaga.
Mengaji itu jangan umpat kambing tumbur. Kesana pinarami, ke situ umpatan. Kesini pinarami umpat. Nah, jangan pandang kuantitas, tapi pandanglah kualitas gurunya. Nah, kalau kita ngaji memandang kualitas guru kita, nah ini orang ini berkualitas guru kita lawan sini, maka setelah selesai kita nuntut ilmu sama guru kita itu, ilmu kita juga akan berkualitas. Ketika kita menghadapi masyarakat, kita tenang-tenang saja, karena ilmu yang kita bawa itu ilmu yang internasional, tidak lagi bergantung dengan nama besar perguruan, tidak lagi menjual-jual nama gurunya. Nah, tapi dirinya sendiri pun bisa. Inilah sebagaimana dikatakan oleh seorang pujangga, laisal fata man qala hadza abi au hadza syaikhi walakinnal fata man qala ha ana. Artinya, bukanlah yang namanya pemuda itu yang berkata menjual nama orang tuanya. Orang tua unda alim ya, padinya kada alim. Kai unda alim ya, padinya kada alim. Atau menjual nama gurunya, aku aja murid si anu, tapi kelakuan kena membela. Nah, aku anak si anu, aku turunan anu, aku lulusan pondok anu, itu menjual-jual apa nama perguruan, aku murid guru anu. Nah, tetapi yang namanya pemuda itu yang mengatakan inilah aku, karena bergantung dengan orang lain. Jangan pandang kuitanku, jangan pandang guruku, jangan pandang lulusanku. Nah, itulah ujar seorang pujangga namanya pemuda itu. Nah, kemudian dia setelah 22 tahun berada di Mekah dan menuntut ilmu di Mekah dengan rajin dan tekun serta bersungguh-sungguh, sehingga keduanya yaitu guru Anam Sya'rani Arif dan guru Syarauni Abdan Bangil menjadi orang yang alim dan allamah. Allamah itu bersangatan alim, alim benar bahasa kita. Serta keduanya digelar dengan gelar dua mutiara dari Banjar, dan sempat menjadi pengajar juga di Masjidil Haram, dan beliau juga dapat gelar muhaddits muda dari Indonesia. Muhaddits ahli hadis, banyak hafal hadis dan beserta matan dan sanad-sanadnya. Syekh Muhammad Anang Syarani Arif dan sepupu beliau yaitu guru Syaruni Abdan Bangil pulang ke kampung halamannya di Martapura pada tahun 1952. Begitu tiba, beliau langsung ditunjuk sebagai pengganti oleh gurunya sekaligus pamannya, yakni Kiai Haji Muhammad Kashfu Anwar, sebagai pemimpin Madrasah Islamiyah Darussalam. Kalau sekarang Pondok Pesantren Darussalam. Periode kelima 1959 sampai 1969. Setelah kembali dari Mekah, Guru Anam Sya'rani Arif mulai mengadakan pengajian di daerah tempat tinggal beliau, yaitu di Kampung Melayu, Martapura. Beberapa di antara murid-murid beliau yang menjadi ulama adalah di antaranya Kiai Haji Mahfuz Amin, pengasuh pendiri Pondok Pesantren Ibnul Amin Pemangkih. Kemudian Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, yaitu guru sekumpul juga murid sidin yang jadi ulama besar. Kiai Haji Salim Ma'ruf, ayah dari guru Khalilur Rahman Bupati Banjar, itu murid sidin juga, bahkan menjadi menantu sidin. Kiai Haji Mukhtar Hulus Sungai, pengasuh Pondok Pesantren Ibnu Amin. Nang sidin hanya jangan meninggal nih ya Pak, Guru Mukhtar. Nah, Kiai Haji Abdul Syukur, salah satu pimpinan Pondok Pesantren Darussalam Martapura, ulama Martapura. Nah, Kiai Haji Ahmad Ruyani atau Guru Yani, itu perguruan dari Guru Ahmad Rifani Martapura. Yang biasanya guru Rifani itu pakai sah, buku juga Guru Yani ya, Guru Yani itu murid daripada Guru Anam Sya'rani, dan banyak lagi yang lainnya. Kitab-kitab karangan beliau yaitu kitab Tanwirut Tulab, itu kitab yang menguraikan tentang usul hadis. Kemudian kitab Hidayatuz Zaman, kitab yang berisi hadis tentang akhir zaman. Ujar guru sekumpul pernah berkisah, ujar sidin Guru Anam Sya'rani itu bila sidin toh
memimpin tahlil di kampung. Itu zikirnya itu paling 6 kali. Nah, 6 kali aja cukup, oleh sekadar banyak. Maka oleh karena itu orang kampung tuh ketujuh ya, bila sini memimpin tahlil kena lakas tuntung, lakas makanan. Jadi kita naikin dapat tahlil kada lawas ya Allah. Ya 10 kali ya, 15 kali dah ya Allah. Apalagi biar antara maghrib dan isya tuh nah bertahlil kan usah nang sampai nang 100 200. Wah, banyak bezaan pulang waktunya sempit. Nang kayak sini 6 kalinya la ilaha illallah tuntungan doa kanan. Dikisahkan juga sebelum meninggal dunia Guru Anang Sya'ra Arif ini menunjuk murid beliau sekaligus menantu beliau, yakni Kiai Haji Salim Ma'ruf sebagai ganti beliau menjadi pimpinan madrasah Darussalam sepeninggal beliau. Akhirnya pada tanggal 15 Jumadil Awal tahun 1390 Hijriah atau bertepatan dengan hari Arba tanggal 13 Juni tahun 1969 Masehi, beliau wafat pada usia 54 tahun dan jasad beliau dimakamkan di Kampung Melayu, Martapura, Kalimantan Selatan. Ujar menurut kisah Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Wildan Salman, Guru Wildan berkisah bahwa Guru Anang Sya'ra Arif itu Sidin menjelang wafat Sidin itu Sidin didatangi oleh guru-guru Sidin secara rohani. Dan karena Sidin itu muhaddis, ahli hadis, maka Sidin di detik-detik sebelum wafat itu Sidin membaca sebuah hadis Nabi beserta dengan sanadnya. Karena Sidin ahli hadis kan hafal lawan sanad-sanadnya. Bunyi hadisnya amun kada salah kayak ini. Di dalam kitab hadis Sunan Abi Daud tuh ada. Cuman apakah hadis ini itu apakah di kitab lain? Cuman kalau di dalam kitab hadis Sunan Abi Daud kayak ini bunyi hadisnya. Dibaca sini sanad-sanadnya kan kita tahu nang sekolah Darussalam nih belajar kalau kitab hadis Muslim. Kalau sanadnya dibaca tuh wa billahi qala haddatsana Malik bin Abdul Wahid al-Misma'i qala haddatsana Ad-Dhahhak bin Makhladin qala haddatsana Abdul Hamid bin Ja'far qala haddatsani Shalih bin Abi Arib an Kasir bin Murrata al-Hadrami an Mu'adz bin Jabal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibaca sini nih, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, meninggal dunia Sidin. Padahal sambungan hadisnya tuh dakhalal jannah. Hadisnya tuh kata ujar Rasulullah, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Yang artinya barang siapa yang adalah akhir kalamnya, kata-kata yang terakhir yang ia ucapkan di dunia ini yaitu kalimat la ilaha illallah, matinya itu masuk surga orang itu. Luar biasa Guru Anang Sya'ra ini, karena Sidin ini ahli hadis, ketujuh dengan hadis Nabi, bergelar muhaddis, sampai-sampai itu akhir kalam Sidin membaca hadis itu beserta dengan sanad-sanadnya. Qala Rasulullah SAW, bersabda Rasulullah, barang siapa akhir kalamnya la ilaha illallah, meninggal Sidin nang kalimat nang dakhalal jannah to kada Sidin sambung, karena Sidin sudah wafat, itu dipraktekkan dengan Sidinnya masuk surga. Karena hadis itu madahkan siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah meninggal masuk surga. Luar biasa. Membaca hadis itu Sidin sebelum wafat. Ujar ulama kita, mati husnul khatimah itu ada 3 tingkatan. Hati husnul khatimah itu kan baik akhir umurnya, penutup umurnya tuh baik. Adapun su'ul khatimah itu kebalikannya, jahat penutup umurnya.
Kalau guru anak syara di sini husnul khatimah. Kau mengucapkan la ilaha illallah, masuk surga sih dan akhir kalam itu. Jadi ya ulama kita, orang yang mati husnul khatimah itu ada tingkatan. Tingkatan yang pertama, orang yang paling tinggi matinya husnul khatimah itu adalah orang yang dapat mengucap la ilaha illallah di akhir hidupnya. Itu orang husnul khatimah yang paling top sudah. Mati di rumah kah? Mati di masjid kah? Mati di kantor kah? Mati di pasar kah? Mati di bawah pohon gatah? Mati di warung kah? Bila akhir umurnya kawa mengucap la ilaha illallah, itu pasti husnul khatimah paling tinggi sudah derajatnya. Pasti dia masuk surga. Nah kita kepingin benar kayak itulah, mati husnul khatimah kau mengucap itu. Nah. Tapi jangan cuma kepingin jar, tapi diusahakan juga. Iya, semua kita hendak kayak mati nang kayak itu, tapi diusahakan kada. Nah, di antaranya jar usahanya banyaki membaca zikir la ilaha illallah setiap hari itu ya minimalnya 100 kali ke sehari. Orang yang banyak tiap harinya membaca zikir la ilaha illallah, maka orang itu berpeluang besar, berpotensi untuk mendapatkan husnul khatimah di akhir umurnya. Nah, luar biasa guru anak syariah Arif nih. Nah, sidin dapat husnul khatimah yang paling top. Kau mengucap la ilaha illallah di akhir umur sidin. Kemudian jar ada husnul khatimah tingkatan yang kedua. Husnul khatimah juga cuman tak kurang sedikit pada nang tadi, yaitu seseorang mati saat beribadah, haratan sembahyang mati itu husnul khatimah tuh. Haratan ikut pengajian kayak ini lah, sakanya kira kawan ngantuk sakanya harus mati. Wah bagus banget lah. Haratan bersedekah, bagi sedekah nah mati. Haratan puasa mati itu husnul khatimah juga. Cuma tingkatan kedua. Ada lagi husnul khatimah tingkatan ketiga. Tapi husnul khatimah juga cuma tarandah bang sedikit. Itu adalah orang yang mati masih membawa iman dan Islam, walaupun haratan makan hanya kesangkalan. Sedikit minum harus mati. Nah, tapi dia masih beragama Islam, masih beriman, husnul khatimah juga ngarannya. Ratan guring misalnya mati. Kada bangun-bangun lagi. Nah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi nya masih beragama Islam, masih beriman, itu husnul khatimah juga ngarannya. Tapi tingkatan yang paling rendah. Maka oleh karena itu kita selalu memohon, berdoa kepada Allah agar diberi kita husnul khatimah, atau kita mengamalkan amalan-amalan agar mati kita husnul khatimah. Di antara amalannya biarlah berniat menuntut ilmu terus sampai mati. Nah, bila malam Ahad turun misalnya, atau ada pengajian di lain turun nih, berniat menuntut ilmu terus sampai mati. Orang yang menuntut ilmu sampai mati itu mati syahid, mati husnul khatimah. Nah, sebaliknya kata ulama kita, su'ul khatimah, orang mati su'ul khatimah ditutup dengan apa yang jahat penutupnya. Mati jahat akhir umurnya itu ada tingkatannya juga, ada 3 tingkatan juga. Orang mati yang su'ul khatimah nih, itu ada tingkatan, 3 tingkatannya juga. Nah, ini kita selalu berlindung kepada Allah nih agar dijauhkan daripada mati su'ul khatimah. Tingkatan yang pertama jar, su'ul khatimah yang paling jahat adalah mati hal keadaan tidak membawa iman, tidak membawa Islam, atau mati kafir, mati hal keadaan murtad, mati tercabut iman dan Islamnya. Nih naudzubillahi min dzalik. Ini kekal nih di neraka nih. Orang kayak ini selama-lamanya di neraka dan tidak akan masuk surga. Ada contoh orang bahari yang asalnya beriman lalu matinya su'ul khatimah.
Contohnya seperti si Barsisa Al-Abid. Nah, Barsisa Al-Abid itu orang ahli ibadah di tempat ibadah aja. Sekalinya ini ya karena sesuatu hal dia karena seorang perempuan, lalu melakukan perzinahan, lalu akhirnya membunuhnya kepada orang yang dizinahinya itu pulang supaya menghilangkan jejak supaya kalau dia kada dituntut orang, tapi akhirnya ketahuan orang dia, akhirnya ini dihukum, disalib. Nah, waktu disalib itu datang aja si iblis kisah hendak menyelamatkan. Ikam hendak selamatkah? Selamatkan ikam. Asal satu syaratnya, ikam harus sujud lawan aku, ujar iblis. Kan kita kada boleh sujud kepada selain Allah. Kafir bila sujud kepada selain Allah. Tapi karena Barsisa ini mungkinnya ahli ibadah aja tapi kada tapi ilmu, ya. Ujar Barsisa, kayak Pak, ulun sujud lawan pian sedangkan ulun yang disalib kayak ini nah. Jadi iblis kada usah bangal-ngalih, ikam isyarat betunduk aja kepala gitu nah. Tandanya sujud lawan aku. Sekali betunduk kepala itu bisa sujud. Lalu ujar iblis apa? Ana bariun minka, aku berlepas daripada ikam. Kudustai. Kalau bahasa ini, tapi bohong ya iblis. Tapi bohong ya. Akhirnya apa? Iblis kada menyelamatkan. Inya mati hal keadaan. Pas inya mati hal keadaan sujud kepada iblis mati kafir. Nah, nauzubillahi min zalik. Itu asalnya beriman, asalnya ahli ibadah tapi takdir mati kafir ya. Nah, itu mati suul khatimah yang paling jahat gitu. Kekal di neraka. Ada juga contoh bahari namanya Bal'am bin Ba'ura. Seorang ulama banyak misi muridnya aja biarlah bisa terbang. Oh, muridnya keramat. Tapi karena Bal'am bin Ba'ura ini berpihak kepada ini zaman Nabi Musa lah. Ada orang-orang yang memusuhi Nabi Musa. Anggaplah penguasa di zaman itu. Nabi Musa ini kan ulama, nabi ulama. Nah, bahasa wahirnya rezim yang zalim lah. Nah, lalu perubahan rezim yang zalim ini datangnya kepada Bal'am bin Ba'ura nih minta dukungan supaya memusuhi Nabi Musa. Asalnya Bal'am bin Ba'ura ini kadahakon. Bahaya nih memusuhi Nabi Musa ini bahaya. Lalu perubahan rezim yang zalim ini kada putus asa, lalu dicarinya celah melewat bininya Bal'am bin Ba'ura. Bininya ini diberi oleh penguasa perhiasan dunia. Nah, rayu laki ikam supaya mendoakan celaka kepada Nabi Musa. Akhirnya melewat bininya, kan fitnah perempuan kita. Akhirnya hakun si Bal'am bin Ba'ura mendoakan supaya Nabi Musa ini celaka. Akhirnya gara-gara doanya itu Nabi Musa tersesat di mana gitu nah. Tersesat di mana gitu nah, di daerah mana gitu nah. Nah, tapi Bang, Bal'am bin Ba'ura ini gara-gara mendoakan celaka apalagi kepada seorang nabi nih, dicabut imannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dicabut pangkat walinya. Akhirnya dia mati terjulur ilatnya, mati kada iman. Nah, bahaya kita lah bila memusuhi ulama itu bahaya. Apalagi musuhi Nabi Musa. Bisa dicabut imannya saat mati kekal padahal orangnya bisa kalamat besar. Akhirnya mati kada iman. Nah, nauzubillahi min zalik. Nah, ada suul khatimah tingkatan kedua. Suul khatimah tingkatan kedua itu adalah orang-orang yang mati hal keadaan maksiat. Haratan berjudi mati. Nah, haratan mabuk mati. Haratan nyabuk mati misalnya. Haratan mencuri mati. Haratan berzina mati. Haratan menyembati kawan, menggibah, kalau mati tuh mati suul khatimah juga ngarannya. Artinya ditutup umurnya itu dengan inya menggawi nang kada baik. Nauzubillahi min zalik. Nauzubillahi min zalik. Nah, mati akan maksiat mati. Nah itu suul khatimah juga. Ada lagi suul khatimah yang paling ringan Bang nih. Nang tingkatan yang ketiga. Itu adalah orang yang mati hal keadaan memikirkan dunia. Lupa lawan Tuhan, mikirkan dunia, haratan menghitung duit kah misalnya, harus mati. Mau haratan ngurus dunia, haratan menimbang gatah misalnya, harus mati. Nah misalnya tuh,
Jadi kita nih napa kan yang digawe manimbang gatah karena hitung duit kah? Jangan lupa lawan Tuhan. Kan kau aja kita sambil menuri sambil berselawat ya Allah. Sambil memhitung duit kada apa sambil berselawat kita camuh ya Allah. Ingat lawan Tuhan, ingat lawan Tuhan. Bosnya nang memberi duit ini Allah ya Allah. Nang menggerakkan tanganku nih menghitung duit Allah. Nah jadi bina mati benar lu mati lupa lawan Tuhan. Nah, haratan main game misalnya haram mati. Itu sul khatimah tuh. Nah, cuman tingkatan yang rendah. Nah, haratan main bola misalnya haram tuh. Yang mati. Nah, itu mati sul khatimah tapi lah asal dia masih beriman, asal dia masih Islam, walaupun dia ada harapan walaupun inya ini ada harapan kada kekal di neraka, tapi kan karena ada imannya kan, tapi cara matinya kurang baik Joan itu. Jadi bukan mati husnul khatimah ini bukan berarti kekal di neraka ada, tapi amunnya bisa iman masuk surga ya kena. Kalau tingkatan yang ketiga nih amunnya bisa imannya masuk surga ya kena. Cuman kurang bagus saya mati akan lupa lawan Tuhan, mati hal keadaan berkecimpung dengan dunia, atau mati saat mengurus dunia. Dan mudah-mudahan dengan berkat Rasulullah, dengan berkat guru Anang Syari Arif, Allah Subhanahu wa taala dengan kudrat dan iradatnya, dengan anugerah dan kasih sayangnya mengabulkan harapan kita semua, mengabulkan apa yang kita cita-citakan, yang kita impikan, yaitu Allah mengakhiri hidup kita dengan husnul khatimah, dan lidah kita dapat mengucap dengan lancar dan fasih kalimat tauhid la ilaha illallah ketika kita sakaratul maut. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah.